Jadi laki-laki gembel ini yang mau jadi sok jagoan? Hah? Kamu siapa? Hah? Hah? Udah cukup. Mas, gua bang. Kamu kurang ajar banget ya. Dengar ya, kalian bakalan malu nantinya. Udah bersikap seperti ini. Kalian belum pernah yang ngerasain penjara? Sayang, ini kan? Kami di sini anggota. Pak, Ini kan polisi yang nangkap kita dulu, Mas. Pak, saya minta maaf, Pak. Ini pacar aku kemana sih? Aku kan janjian sama dia udah tadi. Tapi kenapa dia belum datang juga ya? Aku jadi khawatir deh. Gimana kalau pacar aku telat buat datang ke sini? Nanti yang ada orang itu bakalan memaksa aku untuk membayar uang 100 juta itu. Lagian ada-ada aja sih. Mereka itu nggak mau kerja. Kenapa malah morotin aku kayak gini? Lagian aneh banget. Dia bilang kalau kemarin pacar aku yang dimaksud dia itu suami aku itu menjadi gembel. Aneh banget. Karena pacar aku kan seorang polisi. Tapi kenapa mereka berdua malah bilang dan akan menyebarkan bahwa pacar aku itu seorang gembel? Aduh, kenapa sih aku malah dikasih masalah yang kayak gini? Mana kemarin juga mereka bilang kalau aku nggak cepet buat lunasin semua uang-uang yang mereka minta, mereka akan mencelakakan aku beserta keluargaku. Lagian kalau aku bertindak sendirian pasti pacar aku bakalan marah. Karena kan sebelumnya aku udah pernah menyelesaikan masalah sendiri dan alhasil masalah itu nggak terpecah dengan benar. Jadi kali ini karena aku dapat masalah yang mungkin sedikit rumit dan aku nggak bisa menyelesaikan sendiri, aku butuh bantuan dari pacar aku yang seorang polisi. Tapi kalau kayak gini caranya, yang ada aku malah mati karena dirampok. Karena pacar aku nggak cepet datang. Aku juga bingung strategi apa yang udah pacar aku rencanakan. Ya tapi aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang pacar aku bilang aku cukup nuruti semua perkataan dia. Aku nggak tahu lagi. Mungkin orang-orang yang akan merampok aku itu dia bentar lagi bakalan datang dan menyita mobil serta minta pelunasan dari 100 juta tersebut. Tapi yaudah, aku pasrahkan semua sama pacar aku yang mereka kira dia adalah suami aku. Mending sekarang aku tunggu semuanya di taman. Karena kalau sampai aku kabur dan aku bertindak sendirian, pasti semuanya bakalan hancur. Pasti semua nggak akan berjalan dengan sesuai dari pacar aku. Ya udah deh, ini aku tunggu di taman aja sembari pacar aku datang. Ini komandan kemana ya? Atau enggak masih ada di dalam rumahnya? Kok tumben-tumbenan ya komandan manggil aku kesini dadakan banget. Mungkin ada misi yang harus dijalankan dan juga harus diselesaikan. Soalnya komandan udah mungkin sekitaran 1 bulanan kayaknya ya nggak manggil aku kesini. Ini tiba-tiba komandan sekarang manggil aku kesini. Atau enggak aku panggil komandan dulu. Dia udah keluar. Selamat siang Dan. Siang Bu. Jadi sekarang kita ada misi Gung.
Kamu tahu kan pacar aku, Gung? Iya Dan. Dia malah baru semalam bilang sama aku kalau misalkan dia diperas sama orang, Gung. Dan kebetulan orang ini suami istri, dia memang mafia besar, Gung. Dan setelah aku lihat datanya, ternyata dia sering nipu orang. Dulu juga pernah rekan aku juga nangkep dia, Gung. Tapi setelah mereka berdua keluar dari penjara, kenapa mereka masih belum kapok ya? Jadi biar saya sendiri yang nanganin, dan aku minta tolong sama kamu, kita ketemu sama pacar aku dulu. Jadi kita tanya kronologinya, setelah itu dia mau ketemu, kalau kronologinya aku udah tahu. Cuman dia sekarang aku suruh buat ketemu sama 2 orang itu. Dan aku kan harus briefing dulu pacar aku, Gung. Soalnya dia orangnya polos banget. Takutnya dia malah bilang lagi sama 2 orang itu yang meres dia kalau misalkan aku bakalan nangkep dia. Jadi kan rencana kita bisa gagal. Jadi sekarang bentar lagi kamu bareng sama aku naik motor ini. Aku antar ke rumah pacar aku. Dan aku harus berpenampilan seperti ini, ya aku harus nyamar lah. Ya Dan, saya paham Dan. Biar dia juga nggak curiga ketika dia melancarkan aksinya. Aku datang kan aku dikira orang gila, Gung. Atau dikira gembel. Jadi saya mantau dari jauh ya Dan. nanti kamu tunggu perintah dari aku. Oke, siap. Ya, tugas yang pertama kamu sekarang kamu harus nganterin aku ketemu sama pacar aku. Oke, siap. Dan selanjutnya kita harus melakukan apa? Kamu tinggal nunggu aku aja. Oke, siap. Si Arga kemana? Biar si Arga aku kasih tugas lain soalnya. Dia aku suruh nanganin kasus pencurian motor. Kasus pencurian motor Dan. Mungkin Ini Arga. Dia jalan kaki kan, dia rambutnya gondrong, jadi harus nggak usah nyamar-nyamar kayak aku, Gung. Bener Dan. Enggak, mobilnya ada di mana, Ga? Udah kan? Gini, Ga. Sekarang saya dan Agung kan juga ada misi. Sekarang kamu juga ada misi lain. Kamu harus nanganin masalah kasus pencurian motor. Dan rekan-rekan kamu udah di mobil. Iya, sudah di mobil. Saya minta tolong, hari ini juga kasus itu harus kelar. Dan untuk tersangkanya kan sudah ada semua. Jadi tinggal datangi lokasi, langsung ringkus, kita bawa kantor. Oke? Jadi kita bagi tugas. Soalnya ini masalahnya pacar aku sendiri. Ada masalah sama orang, dia diperas. Sampai sekarang dia harus menyediakan uang ya sekitaran 100 jutaan lah. Jadi saya harus tangani sendiri. Salam buat teman-teman. Semoga tugasnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita selalu menjaga keamanan masyarakat. Semaksimal mungkin dan semampu kita harus memberikan yang terbaik. Karena kita abdi negara, kita mengabdikan tugas kita untuk negara dan bangsa ini. Oke? Jadi siap kan kalian berdua? Siap Dan. Oke, udah guys, sekarang kamu langsung berangkat. Aku juga mau berangkat sama si Agung. Oke? Saya duluan. Semoga sukses. Jadi si Arga kan udah paham maksud aku kan? Iya, Dan. Jadi biar dia memberikan kinerja yang terbaik versi dia sendiri. Nanti kan kita bisa nilai sendiri. Sekarang mending bentar deh, aku coba hubungin dulu. Nah setelah ini dia kayaknya udah di jalan juga. Jadi kita langsung ke sana aja. Aku minta dia ketemu di tempat biasa mereka ketemu. Jadi kan enak gitu, Gung. Maksudnya nggak ada kecurigaan. Oke, siap Dan. Yaudah deh, kamu belok motornya, aku bonceng kamu. Semoga aja misi yang sekarang bisa berjalan sesuai rencana. Ayo Dan. Kita lewat sana aja, Gung. Oke, siap Dan. Ceng, gimana rencana kamu kemarin? Ya, berjalan dengan lancar dong, Mas. Aku udah mengancam Sinta buat nyiapin uang 100 juta. Terus? Dan ternyata dia mau nurutin kemauan kita berdua. Baguslah kalau kayak gitu. Berarti kamu menjalankan rencana yang aku bilang sama kamu. Ya iyalah, karena aku mengancam dia bakalan bilang sama keluarganya dia, bakalan menyiksa keluarganya dia kalau misalkan dia nggak nurutin apa maunya kita. Makanya dia tuh selalu nurut sama kita, Mas.
Ya bagus kalau kayak gitu ya, soalnya apa, kemarin ya pas waktu Sinta mau nabrak kita udah peras dia. Gak mungkin kan kalau kita melakukan cara yang sama, pasti Sinta bakal curiga. Tapi kalau menyangkut keluarga Sinta yang mau disakitin sama kita, otomatis Sinta bakal memberikan apa yang kita mau. Dan aku kemarin juga mendapatkan informasi dari teman aku. Informasi apa tuh? Kalau suaminya yang dibangga-banggakan, yang bilang sama kita itu seorang polisi, ternyata cuma gembel. Oh, masalah itu. Ya juga ya, kok bisa-bisanya si Sinta itu bilang seperti itu kalau misalkan suaminya seorang polisi. Ya. Apa mungkin si Sinta itu cuma pengen nakut-nakutin kita aja ya? Pastinya lah sayang, Sinta itu takut kita memeras dia lagi. Dan untungnya kita mendapatkan informasi lebih awal. Dan ya kita bisa melancarkan rencana kita yang bakal mendapatkan uang banyak tanpa harus bekerja. Bener banget tuh sayang, yang awalnya kita ragu karena kita tuh takut buat memeras Sinta karena suaminya itu seorang polisi. Sekarang kita tuh udah bebas melancarkan rencana kita, ya kan? Jadi gimana? Kamu udah bilang mau ketemu di mana sama Sinta, dan kamu bilang kalau uang yang mau diserahkan sama kita harus dibawa sekarang. Ya udah bilang dong Mas, dan dia bakalan nungguin kita nanti. Aku gak bisa kebayang ya kalau semisal kita udah mendapatkan uang dengan jumlah yang besar 100 juta, kita bisa melakukan apapun dan kamu bisa membeli apa yang kamu inginkan. Ya iyalah, coba deh bayangin, kita nggak kerja tapi kita tuh mendapatkan uang sebesar 100 juta seperti itu. Iya, kalau kita bisa memanfaatkan orang lain untuk kebutuhan kita, ngapain kita harus susah payah bekerja sayang? Hah? Dengan seperti ini kita udah mendapatkan uang yang banyak. Toh kalau kita bekerja, kita nggak mungkin mendapatkan uang 100 juta dalam sehari. Bener banget tuh saya, yang ada kita capek cari uang kayak gitu, apalagi kan jumlahnya nggak sedikit. Nah, itu dia sayang. Aku nggak kebayang deh kalau misalkan kita sering-sering memeras Sinta dan Sinta selalu ngasih uang 100 juta sama kita. Duh, pasti kehidupan kita tuh bakalan selalu enak banget sayang. Dan kita bisa dengan cepat beli mobil sayang. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini seterusnya sayang, sampai harta kekayaan Sinta itu habis dikuras sama kita. Bener banget, dia yang capek-capek kerja, dia yang punya harta, tapi malah kita yang menikmati semuanya, ya kan? Ya, namanya juga orang tuanya yang kita ancam. Pasti harta gak bakalan ada nilainya ketimbang keselamatan orang tuanya. Bener banget tuh sayang, tapi kita tuh harus selalu berhati-hati sayang. Takutnya si Sinta itu udah nekat buat ngelaporin kita nantinya. Udah, kalau masalah itu kamu tenang aja ya. Kita takut-takutin kalau sampai dia itu melapor sama pihak yang berwajib. Ya kita bilang kalau mau membunuh keluarganya, orang tuanya. Pasti dia bakalan ketakutan kok. Nah juga sih. Apalagi suaminya kan cuma gembel doang. Bener juga sih sayang, pasti dia bakalan ketakutan, gak bakalan berani ngelaporin kita berdua. Ya udah, kalau gitu kita berangkat ya, kita langsung ke tempat yang sudah kita tentukan. Tapi kita harus naik mobil Grab ya, supaya kita aman ketika ada orang yang mencurigakan. Kita agak repot-repot dengan kendaraan kita. Bener banget tuh sayang, takutnya kalau misalkan kita dikejar-kejar sama polisi nih, kan pastinya kendaraan kita pasti ditinggal sama kita, itu iya dia. kan? Nanti Bukannya untung malah buntung. bener banget, biar kita tuh ya bisa bebas, nanti kaburnya bisa gampang, ya kan? Aku tuh bersyukur banget punya istri yang sepemikiran sama Ya aku. iyalah, selama itu menguntungkan buat kita berdua ya pasti bakalan aku jalanin juga. Itu dia yang paling aku suka dari kamu. Bukan cuma cantik, tapi pikirannya itu cerdik. Ayo, daripada kita kelamaan di sini, kita langsung jalan aja. Ya udah yuk, kita mau jemput uang dulu. 100 juta sayang. Bener banget tuh sayang. Nah, ini mobil pacar aku di sini, Gung. Sudah datang ya?
udah datang. Jadi gini deh, Gimana Dan? motor ini kita taruh di sini. Kamu bentar lagi mantau agak jauh aja, atau kamu tunggu di sini. Dari sini kan ngeliat kamu bisa, Gu. Bisa Dan. Bisa kan? Nanti kalau misalkan udah ada aba-aba dari aku, kode yang bisa kita pakai, kamu langsung merapat aja. Oke, siap. Oke? Dan. Soalnya kalau misalkan aku terlalu menampakkan kamu, nanti takutnya ketahuan, Gu. Bisa-bisa Kita cuma dia kabur, Dan. kita cuma berdua, nanti kita langsung ringkus. Kita bawa pakai mobil pacar aku. Oke, siap laksanakan. Siap? Ya udah kalau begitu aku menemuin pacar aku dulu, soalnya pacar aku pasti ketakutan tuh. Oke, baik Dan. Jadi deh kalau begitu aku duluan ya. Siap Dan. Lah, kok kamu gak kenalin aku sih? Mas, ini kamu. Ya pacar kamu, sekaligus calon suami kamu. Kamu nih gimana sih, masa gak kenalin aku? Iya, aku minta maaf. Aku nggak kenal kalau kamu berpakaian seperti ini. Tapi kamu kenapa sih ketemu aku pakai pakaian yang kayak gini? Namanya juga penyamaran. Oh iya, aku hampir Kalau lupa, misalkan Mas. aku berpakaian polisi, mana mungkin mereka berani jahat sama kamu. Iya ya, aku lupa. Kita duduk di sini deh, kita ngobrol-ngobrol, oke? Iya udah oke. Nah, kamu duduk di sini. Jadi gini ya, bentar lagi yang kamu ceritain sama aku, orang yang suka meras kamu Bentar lagi dia mau datang, Mas. mau datang. Iya makanya kan aku juga nyuruh kamu tadi malam. Kamu lupa ya? Gara-gara ngeliat rambut gimbal aku. Iya kan, sebetulnya aku udah janjian kan sama kamu. Tapi karena tadi kamu datangnya lama, aku pikir kamu nggak bakalan datang. Jadi mereka kan udah kamu suruh datang ke sini. Ya, kamu pura-pura aja ngobrol sama aku. Kan kata kamu, mereka meras kamu cuman gara-gara ngelihat suami kamu jadi gembel. Padahal kan aku bukan suami kamu, aku pacar kamu. Iya justru itu mereka salah sangka. Ya, terus dia mau ngancam kamu buat nyebarin. Ya, kalau misalkan suami kamu jadi gembel. Terus dia juga ngancam kalau misalkan kamu gak bayar uang sebesar kisaran 100 juta, dia bakalan ngancam keselamatan keluarga kamu dan ngancam kamu buat nyebarin berita hoax ini. Justru itu, Mas. Jadi, tak lagi pura-pura aja kita ngomong begini. Ntar kalau misalkan dia udah datang, aku pura-pura pergi dulu sebelum mereka datang. Nanti mereka datang, aku langsung samperin kamu. Aku mau lihat nih respon mereka gimana. Ntar. Tapi kamu gak usah takut. Anggota aku juga di belakang juga udah mantau. Iya, tapi kamu yakin dengan rencana ini, Mas? Karena mereka itu benar-benar bahaya loh, Mas. Yakin lah, ini kan sudah kerjaan aku. Mana ada yang berani? Orang yang berbuat kejahatan sama polisi pasti semua takut karena bakalan berurusan sama hukum. Ya Kan juga. tugas aku buat salah satunya ya buat menjaga keamanan masyarakat di sini dari kejahatan. Ini udah menjadi kewajiban aku. Aku ngejaga masyarakat aja bisa, masa ngejaga kamu gak bisa sih? Iya juga sih, Mas. Maaf ya, dari awal aku nggak langsung cerita sama kamu soal ini. Ya, kamu selalu gak percaya sama aku. Seandainya kamu cerita, mungkin kamu gak bakalan pernah diperas sama mereka. Ini juga merupakan perbuatan tidak nyaman sama kamu. Kamu juga terganggu, tidur juga gak enak. Ini juga pemerasan, tahu nggak? Jadi sekarang kamu gak usah khawatir deh. Ini semua jadi urusan aku deh. Kamu tinggal ikutin perintah aku, ikutin apa yang aku omongin, pasti semua beres. Oke, aku bakalan kasih hukuman sama mereka. Setiap kejahatan yang diperbuat oleh seseorang, kalau memang melanggar hukum, ya dia harus bertanggung jawab. Iya, Ini juga Mas. merugikan kan buat orang lain. Aku juga berharap mudah-mudahan ini cepat selesai di tangan kamu, Mas. Karena dari kemarin-kemarin semenjak dia udah ngomong sama aku kalau dia minta uang kisaran 100 juta, dia selalu teror aku dan keluarga aku, Mas. Jadi aku nggak mau sampai hal ini berkelanjutan. Coba kamu dari awal bilang sama aku deh. Iya. Kan kejadiannya gak bakal serumit ini. Aku juga kasihan sama kamu sebenarnya. Dan kamu udah tahu kerjaanku emang begini. Ya tadinya aku mikir bahwa aku bisa menghandle ini sendiri, Mas. Aku juga bisa lapor polisi kan. Ya meskipun pacar aku sekarang ini polisi, tapi aku kan nggak enak buat ngerepotin kamu. Jadi
Udahlah, kamu ikutin kata aku sekarang. Sekarang menyesal udah gak ada gunanya. Yang terpenting kedepannya kamu gak boleh seperti ini lagi. Ada sesuatu, kalau kamu memang menganggap aku sebagai calon suami kamu dan kamu percaya sama aku, apapun harus kamu ceritain sama aku, termasuk masalah ini. Aku kan bakalan yang jadi pemimpin di rumah tangga kamu. Ya udah kalau gitu aku minta maaf ya soal ini. Jadi sekarang aku serahin semuanya sama kamu, aku pasrahin semuanya sama kamu, dan aku yakin kalau kamu bisa nanganin kasus ini. Pokoknya kamu sabar aja. Kamu harus percaya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita selalu berusaha, kita selalu sabar, kita selalu ikhlas menjalani semua masalah atau ujian yang sedang kita hadapin. Kamu perlu ingat juga, Tuhan tidak akan memberikan ujian kepada seseorang atau kepada suatu manusia, salah satu manusia, kalau misalkan manusia itu tidak sanggup untuk menjalani ujian tersebut. Kamu percaya itu dong. Kamu dapat ujian ini berarti kamu dianggap kamu itu bisa. Kalau aku di posisi kamu, mungkin aku belum bisa, makanya bukankah aku ujian seperti ini ke kamu. Jadi kamu gak boleh patah semangat. Di luar sana masih banyak orang yang memiliki masalah lebih besar dari kamu, tapi mereka harus tetap bersabar, dan mereka gak ada tempat buat mengadu. Kamu sekarang kan pacar kamu polisi, kamu ada tempat buat mengadu. Kamu masih punya keluarga. Orang di luar sana yang selama ini aku hadapi, yang aku alami, orang-orang rata-rata gak punya keluarga, terus latar pendidikan yang kurang memadai, jadi membuat mereka mudah tertipu sama orang yang mau berbuat jahat gitu loh. Kalau nggak ada kamu, Mas, mungkin aku udah panik sendiri. Makasih ya, kamu udah selalu buat aku tenang. Ya, sama-sama. Sekarang kamu gak usah panik. Semua ini menjadi urusanku. Sekarang gini aja deh, takutnya dua orang itu segera datang. Aku pindah tempat aja dulu ya. Aku duduk di mana ya? Duduk di sana aja. Tapi kamu tunggu di sini. Kalau perlu kamu hubungin mereka. Takutnya mereka malah bingung, atau jangan sampai karena kamu ngubungin mereka jadi curiga. Lebih enak kamu tunggu di sini aja deh, biar mereka yang datang, biar gak ribet, oke? Tapi kamu janji harus pantau aku terus. Ya aku pantau kan deket, berapa meter? 20 meter dari sini kan? Ya udah, aku percaya sama kamu nggak akan ngebiarin aku kenapa-kenapa. Ya udah deh, aku pakai wig rambut seperti ini sebenarnya gatel kepala atau enggak? Ya udah, ini juga tugas kamu. Sama si Agung nggak pernah dicuci. Tapi kamu tetap tampan kok pakai kayak gini. Masa pakai wig kayak gini, kayak gembel, kayak orang gila, bisa dibilang tampan sih? Ntar aku dikata-katain datang nggak mereka pasti. Tapi mereka nggak tahu mereka bakalan berhadapan sama siapa. Aduh, kamu dalam kasus kayak gini aja kamu masih bisa menghibur aku. Ya biar kamu nggak terlalu memikirkan hal yang negatif yang bakalan terjadi ntar lagi. Pokoknya kamu tenang, kamu harus percaya sama aku bakalan ngelindungin kamu. Mereka nggak bakalan bisa nyakitin kamu setelah ini, oke? Kamu sabar aja. Ya udah kalau gitu, kamu tunggu di sana. Ya udah deh, kalau begitu aku mau tunggu di sana. Kamu tunggu di sini, yang sabar, harus yang ikhlas, oke? Kamu hati-hati ya. Ya udah deh, tunggu di sini ya. Kasihan banget pacar aku. Pacar aku. Kalau nggak ada Mas Bagas, mungkin aku panik sendiri untuk menghandle yang terjadi sama aku kali ini. Tapi mana ada sih orang yang janjian sama penjahat kayak dia. Ya tapi karena ini suruhan dari Mas Bagas yang emang udah sering menghandle kasus-kasus seperti ini, apalagi dia juga seorang polisi, jadi aku harus memasrahkan semuanya sama dia. Dia pasti lebih tahu daripada aku. Jadi nggak apa-apa kalau aku harus memancing orang-orang jahat itu, karena kedepannya biar aku nggak mengalami kejadian-kejadian seperti ini lagi. Jadi aku tunggu orang-orang tersebut akan aku pancing, nanti bisa masuk penjara. Lihat aja nanti. Aku percaya sama pacar aku dan aku yakin mereka berdua akan dapat balasannya. Setelah sekian lama meneror aku, menghantui aku, terus merampas semua yang aku punya. Aku percayakan sama pacar aku. Ya udah, sekarang aku tinggal tunggu mereka di sini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Sayang, Cinta di mana? Hah? Ini aku juga cari, Mas. Atau mungkin dia tuh cuma mau ngibulin kita?
Hah? Ya gak mungkin lah, karena dia itu takut banget sama kita. Pasti dia datang kok. Ya udah, kamu sabar dulu dong. Sabar gimana? Dari tadi kita udah muter-muter cariin dia, tapi orangnya belum nongol-nongol juga. Atau mungkin dia belum datang ke sini. Awas aja kalau dia tuh cuma ngibulin kita. Kita bakal teror orang tuanya, ya. Kita bakal sakitin orang tuanya supaya Cinta itu tahu kalau kita itu serius Ya iyalah. dengan ancaman kita. Biar dia tuh tahu rasa, Mas. Masa ya sih dia udah bikin kita nunggu kayak gini nyariin dia. Dari tadi nggak ketemu-ketemu juga kan. Awas saja ya sebentar lagi kalau misalkan ketemu. Padahal aku udah ngebayangin berapa banyak uang yang bakal kita hitung nantinya. Iya Hah? Mas, aku juga udah nggak sabar. Pokoknya bentar lagi kalau misalkan uang itu udah ada di tangan kita, aku pengen shopping sepuasnya. Gimana? Aku juga, tapi nih orangnya belum datang dari tadi. Bener banget tuh. Awas aja kalau misalkan dia bohongin kita ya. Pokoknya Terus? kalau misalkan dia bohongin kita nggak boleh tinggal diam. Kita pokoknya harus nyiksa dia dan keluarganya tuh. Kamu kemarin kok gak minta nomornya dia sih? Iya ya, aku juga nggak kepikiran sama itu Mas. Ya udah deh, nanti aku minta nomor dia kali ya biar aku enak ngubunginya. Kalau di sini gak ada, kita harus mau cari kemana? Hah? Udahlah, mending kita tuh tunggu di sini aja. Aku yakin kok Mas, dia tuh pasti datang ke sini. Udahlah, mending kita tunggu aja di sini. Ini aku juga udah ngelihat kesana kesini. Mau nungguin sampai kapan? Hah? Loh, coba lihat di depan. Itu bukannya Cinta. Iya ya, bener banget Mas. Dia Itu juga Cinta. sendirian. Berarti dia tuh patuh sama kita. Tapi apa kamu yakin dia bawa uang? Hah? Dia cuma bawa tas kecil, tau nggak? Iya juga ya. atau Atau mungkin nanti dia kasih kita cek. Ya aku nggak tahu. Ya udah gak apa-apa. Yang penting Cinta udah di sini, ya. Kalau dia nggak bawa uang dan nggak ngasih kita apa-apa, kita sakitin aja dia nanti. Ya iyalah, dia kayak gitu kan udah membuang waktu kita datang ke sini juga ya kan. Ya udah, daripada kita di sini, mendingan kita langsung samperin dia. Ya? Udah nggak sabar banget nih mau ngambil uang. Ya aku juga. Udah, ayo. Dia malah enak-enakan nyantai di sini. Dari tadi kita nyariin dia sampai capek kayak gini. Kamu enak-enakan di sini, sedangkan kita dari tadi muter cariin kamu. Iya. Hah? Kamu kemana aja? Wah, sini. Kamu tuh ya udah bikin kita capek nyariin kamu, tau nggak? Iya, tapi kan aku udah bilang kalau di taman, kalian aja yang muter-muter. Udah kalian juga mau meras harta aku, masih aja kalian marah-marah. Oh, kamu berani sama kita? Udah, mana uangnya? Iya, tunggu dulu, nggak bisa seenaknya kayak gitu dong. Kalian juga ada perjanjian kan? Kalian nggak akan menyakiti keluarga aku dan juga aku. Ya iya, kalau misalkan kamu nggak mau seperti itu, ya udah serahin uang itu sekarang, tau nggak? Tapi memangnya aku bisa segampang gitu percaya sama kalian? Oh, berarti kamu mau main-main sama kita? Hah? Iya. Kamu belum tahu siapa kita? Hah? Kamu pengen kita bertindak kasar sama kamu? Sebetulnya aku nggak pernah takut ya sama kalian. Karena aku juga nggak punya masalah sama kalian. Dari awal masalahku sama kalian tuh udah selesai. Tapi kalian yang masih cari-cari kesalahanku. Terus kalian malah seenaknya minta aku buat bayar 100 juta sama kalian. Ya iyalah, karena kita itu mau uang kamu. Kalau misalkan kamu nggak mau nurutin kita berdua, ya terpaksa. Kita bakalan ganggu keluarga kamu dan kita nggak bakalan ngebiarin hidup kamu tenang. Kalian denger ya, 100 juta buat aku nggak ada apa-apanya. Tapi kalau aku harus ngerelain uang 100 juta aku hanya untuk kalian yang ingin memeras aku nggak akan segampang itu ngasih sama kalian. Berarti kamu lebih sayang uang kamu daripada orang tua kamu? Hah? Itu ancaman kalian dari awal ya. Karena aku merasa aku nggak punya masalah sama kalian. Oke, mungkin dari awal aku sama kalian memang bermasalah karena aku nggak sengaja nabrak kalian. Tapi itu udah selesai. Kita nggak ada masalah lagi. Tapi karena kalian tahu bahwa suami aku yang kalian pikir adalah seorang gembel, kalian malah mengancam aku untuk keselamatan keluarga dan aku. Kita emang udah tahu siapa suami kamu itu sebenarnya. Kamu bilang kemarin kalau suami kamu itu seorang polisi.
Ternyata setelah aku lihat kemarin, suami kamu tuh cuma gembel. Hah? Dan dia itu muter-muter di alun-alun. Bener banget. Mungkin dia tuh terobsesi pengen jadi polisi sehingga dia tuh seperti itu karena tidak kesampaian. Hah? Sampai-sampai dia itu pakai seragam polisi segala. Dan kamu ngancam untuk menakut-nakuti kita. Kamu kira kita takut itu? Enggak ya. Orang tua kamu gak bakalan tahu kan kalau suami kamu itu seorang gembel. Hah? Dan tentunya kalau kita kasih tahu keluarga kamu, pasti kamu bakal diminta cerai. Hah? Apa kamu mau? Kamu cerai sama suami kamu itu? Hah? Sebetulnya aku ngobrol sama kalian ini nggak penting. Tapi kalau tidak ditindaklanjutkan, kalian bakal terus-terusan untuk menteror keluarga aku. Dan aku nggak mau itu. Kalau kamu gak bisa memenuhi apa yang aku mau, ya, kapan saja aku bakal meneror keluarga kamu, Bener banget. termasuk orang tua kamu itu. Hah? Udahlah, kamu tuh nggak usah banyak omong. Kamu mending turutin aja kemauan kita berdua dan kamu serahkan uang 100 juta itu kepada kita berdua. Udah kan beres? 100 juta. Iya, 100 juta. Kalian ini sepertinya memang sudah nggak punya akal karena kalian nggak mampu bekerja. Maka dari itu kalian berusaha untuk memeras harta orang lain kan? Jangan terlalu banyak ngomong. Kita gak mau dengerin kamu itu ngomong. Hah? Oke. Kita pengen uang kamu, tau nggak? Hah? Oke, sekarang gini. Aku kasih kalian kesempatan untuk berhenti melakukan hal seperti ini pada semua orang. Jadi kalian cari kerjaan yang jauh lebih layak dan berhenti untuk memeras harta orang lain. Emang kamu siapa? Hah? Orang tua kita, nyuruh-nyuruh kita. Hah? Apa kalian nggak takut kalau aku lapor polisi dan kalian dipenjara? Emang kamu berani ngelaporin kita berdua? Siap-siap aja deh. Aku bakalan nyiksa keluarga kamu, tau nggak? Itu udah cukup sering terdengar di telingaku. Oh, jadi kamu berani sama kita ya? Kamu kira kita tuh main-main sama kamu? Gak serius sama kamu? Sakit tau nggak sih? Ini maksudnya apa-apaan? Sayang, Oh, ini. ini suaminya udah datang. Oh, pacarnya. Aku Ini suami. pikir udah jadi Gue suami. yang sering ngancem calon istri aku. Hah? Kalian berdua emang kurang ajar ya? Hah? Apa? Kamu mau apa? Kamu tuh cuma seorang gembel ya? Kita tuh nggak takut kok sama kamu. Dengar ya, suami yang orang yang kalian maksud suami aku dia adalah pacar aku. Dan dia pacar aku. Jadi laki-laki gembel ini yang mau jadi sok jagoan. Hah? Kamu siapa? Hah? Hah? Udah cukup. Mas, kamu nggak apa? Kamu kurang ajar banget ya? Dengar ya, kalian bakalan malu nantinya udah bersikap seperti ini. Kalian belum pernah yang ngerasain penjara? Hah? Bukannya kalian dulu pernah ada kasus, kalian udah di penjara, kenapa kalian sekarang berulah lagi? Rekan aku yang khawatir aja keceplosan. Pacar kamu ini udah sinting, tau nggak? Dia bilang punya rekan. Emang kamu siapa? Rekan gembel maksudnya? Hah? Orang gila maksud kamu. Lihat aja nanti ya. Lihat aja kalian bakal menyesal udah bersikap seperti ini sama aku dan pacar aku. Sin, Nggak takut tuh. aku bakal bongkar semuanya sama orang tua kamu. Dan pasti kamu gak bakalan diizinin untuk berhubungan sama gembel ini. Aku udah peringatin kalian untuk berhenti mulai dari sekarang. Tapi kalian nggak mau denger aku. Ya kalau Kalian nggak mau tobat ya? Kalian pengen di penjara? Oke. sayang, ini kak. Ya, kami di sini anggota. Mas, Pak, ini kan polisi yang nangkap kita dulu, Mas. Pak, saya minta maaf, Pak. Kalian gimana? Kalian nggak tahu kan kalau aku seorang komandan polisi? Ya aku berpenampilan gembel seperti ini sebenarnya aku cuma nyamar kok. Jadi setelah ini kalian bakal merasakan Pak, gimana pahitnya penjara lagi. Pak, kita minta maaf, Pak. Pak, Sin, kita minta maaf ya, Sin. Kita janji gak bakalan ganggu kamu lagi, Sin. Aku udah peringatin kalian kan. ya, Sekarang udah gak ada pun lagi. Kalian udah di penjara udah pernah, tapi kalian berulang lagi. Kayaknya hukuman yang pantas buat kalian, kayaknya kalian harus lama deh di penjara. Pak. Kita gak mau di penjara lagi. Iya, Pak. Kita pengen bebas, Pak. Kamu pengen bebas, tapi perilaku kalian seperti ini. Ya, Hah? Mau bebas gimana? Ku kasih tahu sama kalian berdua. Kalau kalian berdua pengen hidupnya bahagia, pengen tidak berurusan dengan hukum lagi, kalian kerja yang benar. Jangan membuat orang lain rugi, jangan mengganggu orang lain. Ya, Apalagi kalian sampai meras dan mengancam lagi.
Kita janji gak bakalan seperti itu Ya, lagi. Kita bakalan sekarang udah mencari gak ada pekerjaan yang gunanya. baik kok. Sekarang udah gak ada gunanya. Dulu setelah waktu kalian mau di penjara, kalian juga bilang mau tobat. Bahkan setelah kalian di penjara kalian kan bilang waktu keluar dari penjara kalian pasti bilang kalian bakalan bertobat. Tapi kenyataannya apa sekarang? Kalian tetap berbuat seperti ini. Aku gak bakalan diam sekarang. Pak, Aku bakalan ngasih hukuman sama kalian. Kita lihat aja di pengadilan nanti. Kalian bakalan dapat hukuman berapa tahun setelah ini. Pak jangan jebloskan kita ke penjara, Pak. Udah ya, pacar aku nggak akan memberikan keringanan sama kalian berdua. Jadi nikmati aja hidup kalian selanjutnya. Kalian, Gung, aku minta tolong. Sudah. Mereka berdua kamu bawa ke mobil. Dan kamu juga ikut. Kamu berani kabur, aku bakalan kejar kamu meskipun kemana. Ingat itu, kamu ikut suami kamu. Gung, masukkan ke mobil. Siap Dan. Pak, lepaskan saya, Pak. Pak. Sayang, Mas, makasih banyak kamu udah ngelindungin aku dari mereka. sudah deh, aku ada sesuatu yang mau ngomongin kamu. Ini kan gimana ya, udah mau hujan juga kan. Jadi biar aku bawa mobil kamu. Tapi kamu ikut mobil juga. Ntar kayaknya hujannya bakalan deras. Jadi kamu biar menyaksikan juga gimana dia di kantor nanti. Pokoknya ke depan seperti yang aku bilang tadi sama kamu. Ada masalah apapun kamu cerita sama aku. Kalau misalkan ya aku nggak tahu, kamu bisa dijadikan bulan-bulanan sama mereka berdua. Mereka berdua juga udah sering berbuat kejahatan soalnya. Iya mas, aku berharap setelah ini nggak ada lagi orang-orang seperti mereka. Karena kasihan juga kan, kalau sampai ada orang yang diperas seperti aku. Ya sekarang penting kita langsung ke sana. Jadi aku juga mau ngomong sama Agung biar bawa motornya sendiri. Karena Agung bawa motor, jadi biar kita berdua bawa mobilnya. Sama Agung biar diborgol dulu tuh tangannya, biar gak macem-macem. Dan nanti setelah di kantor kamu juga jelaskan kronologi awalnya apa. Kan kecelakaan, setelah itu kamu diperas. Setelah diperas, ya pokoknya kamu cerita apa adanya aja. Jangan sampai kamu mengarang cerita, nanti kamu kena salah sendiri. Iya mas, aku akan menceritakan sejujur-jujurnya. Aku juga kagum sama kamu karena kamu udah bekerja keras cuman demi membela aku. Ya mau gimana lagi deh, ini udah jadi pekerjaan aku. Dan ini juga udah jadi kewajiban aku buat membela orang yang terlibat atau jadi korban kejahatan. Dan apalagi kamu kan bentar lagi mau nikah sama aku. Jadi aku juga minta maaf sama kamu. Kamu diancam gara-gara aku jadi gembel. Katanya aku mau disebarin kalau misalkan kamu suaminya jadi gembel. Aku juga heran sama mereka. Ada aja sesuatu yang dibuat bahan untuk mendapatkan uang dengan cara merugikan orang lain. Ya penjahat memang begitu, menghalalkan semua cara, segala cara. Itu maksudnya. Ya mas, mereka itu adalah contoh orang-orang yang mau menang sendiri dan nggak mau bekerja keras untuk mendapatkan uang. Jadi aku paling benci dengan orang-orang seperti itu. Sekarang kamu sabar aja. Ingat, kamu harus sabar buat ngejalin semua ujian yang kamu alami. Sekarang udah beres. Dan nanti aku bakalan ceritakan juga sama orang tua kamu kejadiannya gimana dan harus bagaimana ke depan. Oke? Jadi sekarang kita ke Agung dulu. Aku mau bilang sama Agung biar Agung bawa motor. Oke? Yaudah, yuk. Sudah kamu masukin dalam. Udah di dalam semua Dan. Udah semua kan tangannya kan? Udah Dan. Jadi gini Gung, kamu kan bawa motornya kamu bawa. Jadi mobil ini biar aku yang bawa beban sama pacar aku buat ke kantor. Nanti kamu kantor juga buat masalah laporan. Oke baik Dan. Dan si Arga juga kamu telepon aja. Mungkin tugas dia juga udah selesai dan semoga aja sukses juga. Karena kita harus berusaha membuat masyarakat di sini menjadi aman dan tentram, nggak ada kejahatan di sini Gung. Ya walaupun sulit, tetapi kita harus berusaha meminimalisir mungkin kejahatan yang ada di sini. Bener Dan. Ya udah, ntar lagi biar saya telepon si Harga Dan. Saya mau nanya kabar ya tentang itu Dan. Tugas si Harga Dan. Ya udah kalau begitu, tapi kamu kantor dulu ya. Kamu langsung tunggu di kantor aja. Oke baik Dan. Biar aku bareng sama pacar aku. Oke siap Dan. Kalau gitu saya duluan Dan. Oke. Saya yang 2 orang udah di dalam, kamu gak usah takut. Mereka juga agak bisa ngapain kok. Ya yang penting aman aja mas. Kan aku percaya semuanya sama kamu. Ya udah deh. Aku sebenarnya emosi banget sama 2 orang ini. Dia berani-beraninya ngeganggu pacar seorang komandan polisi. Ya, kan mereka malah. juga sebetulnya nggak tahu mas.
dan mereka juga nggak percaya kan sama aku. Ya malah dia bilang suami kamu jadi gembel. Ya, kapan kamu yang menikah? Pokok intinya sekarang yang udah selesai, udah aman, kamu gak perlu takut lagi. Sekarang kita fokus dan kamu juga fokus buat mempersiapkan pernikahan kita. Oke? Iya Mas, aku juga janji setelahnya aku bakalan selalu terbuka sama kamu. Aku juga bakalan jujur kalau emang aku lagi ada problem. Ya udah deh, kunci mobilnya di kamu ya. Ada ya. Mending kita langsung jalan aja, kita langsung kantor. Dan ingat yang kata aku tadi, kamu harus menjelaskan semua kejadian ini dari awal sampai kejadian barusan. Harus menjelaskan dengan apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan mengarang, jangan mengurangi, jangan menambah-nambahi. Oke? Siap, Dani. Ya udah deh, kalau begitu kita langsung aja.